Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Setelah beberapa pertemuan yang lalu kita menyelesaikan materi tentang amalan-amalan yang bisa menjadi pembersih hati, tazkiyatun nafs. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema yang baru, yaitu tentang fadailul a'malus sholihah, keutamaan melakukan amal-amal sholih. Karena bagi orang yang beriman, sudah sepatutnya dan sepantasnya lah amal sholih ini menjadi perhatian yang serius dalam kehidupan di dunia ini. Karena amal sholih inilah yang nanti akan bisa menjadi bekal akhirat kita. Sehingga dengan demikian, di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini, dia selalu berhati-hati. Karena selalu teringat di dalam kehidupannya itu, semuanya pasti nanti akan mendapatkan balasan di akhirat. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat nomor 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Barang siapa yang nanti di yaumul mizan, di hari pertimbangan amal, itu timbangan kebaikannya lebih berat, maka faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan tiap orang akan memetik amal perbuatannya di dunia ini, sehingga di dalam melakukan amal-amal sholih ini dia selalu termotivasi, karena itulah yang nanti akan bisa menjadi bekal akhiratnya. Amal sholih sekecil apapun. Sehingga dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, nanti bisa panjenengan kaji ulang ayat-ayatnya ini. Tadi surat Al-A'raf ayat 8, sekarang surat Taubah atau surat Al-Bara'ah ayatnya nomor 105. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu, dan katakanlah, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum wa rasuluh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat amal perbuatanmu itu. Maka perbanyaklah amal soleh di dunia ini, supaya nanti kelak kita di akhirat termasuk al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Maka dalam rangka memotivasi agar kita gemar melakukan amal-amal soleh, satu di antara kita memperhatikan keutamaan dari amal soleh ini. Ini soal yang nanti akan kita bahas sampai tuntas.
Fadilah amal soleh yang pertama akan menjadikan kehidupan dunia ini menjadi satu kehidupan yang indah, dan di akhirat kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Hal ini bisa kita temukan penjelasannya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang melakukan amal yang sholih, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia itu adalah orang-orang yang beriman, maka ada garansi, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminan itu? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka aku akan berikan kepada mereka kehidupan yang mapan, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh berkah di dunia ini. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat kami akan berikan kepada mereka balasan kebaikan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi keutamaan orang beramal soleh itu kehidupan dunianya tenang, berkah, dia punya keluarganya sakinah. Kalaupun harus mengalami permasalahan-permasalahan kehidupan, yang namanya hidup di dunia itu tidak bisa lepas dari masalah, itu akan bisa dia nikmati dengan imannya itu, dengan amal-amal solihnya itu. Dan setiap permasalahan itu pasti akan ketemu solusinya ketika dia itu melakukan amal-amal solih, amal-amal kebaikan. Dan yang lebih membahagiakan nanti, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari kebaikan yang ia lakukan. Ya, apapun bentuknya, selama itu adalah amal solih, maka nanti pasti kita akan mendapatkan kebaikan itu. Ya, walaupun hanya sekedar menyingkirkan halangan di jalan, walaupun mungkin hanya sekedar membantu untuk menatakan sandal di masjid, bahkan tersenyum saja itu akan bisa menjadi amal solih kita. Jadi sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu banyak, sehingga dalam peribahasa Arab dikatakan al khairu katsir wa qalilun fa'iluhu. Kebaikan itu sebenarnya banyak, yang sedikit kan peminat-peminatnya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar melakukan kebaikan sekecil apapun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Buruj ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus solihat dan melakukan amal-amal yang solih, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, maka bagi mereka akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalikal fauzul kabir. Al fauzul kabir, itulah keberuntungan yang besar, kemenangan yang besar. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW di dalam rangka menjelaskan surat Al-Buruj ini tentang jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian Rasulullah memberikan penjelasan bahwa surga itu a'adatu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatra fi qalbil bashar. Nanti Allah Ta'ala itu akan mempersiapkan surga yang dijanjikan bagi hamba-hambanya yang gemar beramal solih, ali ibadiyas sholihin. Apa itu? Ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatra fi qalbil bashar, dan
belum pernah terbersit sedikit pun di dalam hati mereka. Ini keutamaan yang pertama bagi mereka-mereka yang gemar beramal solih, diberikan kehidupan dunia yang mapan, dunianya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat akan diberikan balasan surga. Sudah 10 menit, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal solih, dan kita istiqomah di atas amal-amal soleh tersebut sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah, dan akhirnya mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.